Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, para pendengar cerita dongeng dan sejarah di mana saja berada, selamat mendengarkan lanjutan cerita Mutiara dari Pajajaran bagian ke-7 yang berjudul Walang Sungsang dan Rara Santang Masuk Islam. Dan untuk sahabat-sahabatku yang baru gabung di channel Sampurasun dulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Kita tinggalkan Walang Sungsang yang tengah berupaya mencari Syekh Datuk Kapi. Kita beralih kepada Syekh Datuk Kapi, atau dikenal juga dengan nama Syekh Nurjati. Syekh Datuk Kapi seorang ulama besar, ilmunya sangat tinggi. Konon Syekh Datuk Kapi masih keturunan Rasulullah. Saat ini Syekh Datuk Kapi tengah bertapa di Gunung Amparan Jati. Syekh Datuk Kapi atau Syekh Nurjati berasal dari Mekah. Syekh Datuk Kapi mendengar kabar bahwa di belahan bumi sebelah timur ada negeri yang elok dan subur tanahnya. Penduduknya sangat ramah dan bersahabat. Akan tetapi penduduknya belum mengenal agama Rasul. Syekh Datuk Kapi sangat tertarik untuk mengembangkan syiar agama di negeri yang elok tersebut. Secara diam-diam Syekh Datuk Kapi pergi meninggalkan Mekah. Tujuannya hanya satu, yaitu mencari negeri yang selama ini banyak diperbincangkan orang. Rupanya yang dimaksudkan dengan negeri yang elok adalah Pakuan Pajajaran. Orang Mekah merasa kehilangan dengan kepergian Syekh Datuk Kapi. Semua orang sibuk mencari, akan tetapi Syekh Datuk Kapi hilang tidak tentu rimbanya. Syekh Datuk Kapi terdampar di Pulau Jawa, memutuskan untuk bertapa di Gunung Amparan Jati. Gunung Amparan Jati pada masa itu terkenal sebagai gunung yang sangat angker. Di samping hutannya lebat, juga terdapat banyak binatang buas dan berbisa yang berkeliaran. Gunung Amparan Jati terkenal sebagai tempat bersemayam jin dan setan. Hanya manusia yang betul-betul pemberani yang berani masuk ke hutan Gunung Amparan Jati. Walang Sungsang tengah kebingungan mencari jalan mencapai Gunung Jati. Walang Sungsang melihat ada petani tengah mencari kayu bakar di pinggir hutan. Ia segera menghampiri. "Kisanak," sapa Walang Sungsang. Pencari kayu merasa ketakutan melihat Walang Sungsang. Ia segera berlari. Dengan ilmu larinya, Walang Sungsang dapat mengejar pencari kayu. "Berhenti, Kisanak." Pencari kayu menghentikan langkahnya dan bersujud memohon ampun. Walang Sungsang tersenyum melihat kelakuan pencari kayu. Walang Sungsang memerintahkan agar pencari kayu berdiri. "Jangan takut, Kisanak. Aku manusia sepertimu," sapa Walang Sungsang ramah. Maafkan hamba, Raden. Hamba pikir Raden sebangsa siluman," jawab pencari kayu setengah tidak percaya. "Apakah tampangku menyeramkan sehingga menakutkanmu?" tanya Walang Sungsang menyelidiki. "Tidak, Raden. Akan tetapi hamba harus waspada. Banyak pencari kayu yang hilang di hutan ini. Konon mereka dibawa oleh jin penunggu Gunung Amparan Jati," jawab pencari kayu.
Walang Sungsang merasa heran mendengar keterangan pencari kayu. Walang Sungsang menerangkan bahwa jin dan setan tidak akan berani kepada manusia, apalagi manusia yang beriman. Mereka tidak akan berani mengganggu. Kemungkinan pencari kayu yang hilang itu telah diterkam oleh binatang buas atau tersesat di dalam hutan. Pencari kayu mengangguk-angguk mendengar penjelasan Walang Sungsang. "Kisanak, apakah engkau pernah mendengar ada pandita yang mengajarkan agama Islam di sekitar Gunung Amparanjati?" tanya Walang Sungsang. "Belum pernah mendengar, Raden. Barangkali di sebelah barat gunung ini ada. Pernah mendengar kabar ada pandita dari atas angin yang datang di sana," jawab pencari kayu. "Baiklah, aku akan ke sana," kata Walang Sungsang. Walang Sungsang mengucapkan terima kasih atas keterangan pencari kayu. Walang Sungsang segera berangkat menuju tempat yang ditunjukkan oleh pencari kayu. Menjelang sore sampailah Walang Sungsang di sana. Walang Sungsang menemukan tempat Syekh Datuk Kapi bertapa. Istri dan adiknya dikeluarkan dari cincin ampal. "Sampurasun," Walang Sungsang mengucap salam. "Waalaikumsalam," terdengar jawaban dari dalam. Walang Sungsang merasa aneh mendengar jawaban salamnya tadi. Akan tetapi hal itu tidak dihiraukan. Walang Sungsang sangat ingin bertemu dengan Syekh Datuk Kapi. Syekh Datuk Kapi mempersilahkan tamunya masuk ke dalam pondoknya. Walang Sungsang beserta istri dan adiknya memperkenalkan diri. "Ada keperluan apa kalian datang kemari?" tanya Syekh Datuk Kapi. Walang Sungsang menceritakan mimpinya bertemu Rasulullah dan kepingin untuk bertemu dengan Syekh Datuk Kapi. "Akulah Syekh Datuk Kapi," ucapnya Arif. Walang Sungsang sangat senang bertemu dengan orang yang selama ini dicari-carinya. Walang Sungsang, Rara Santang dan Indang Golis bersujud memberi hormat. Perkenankanlah kami diajarkan agama Rasul, Tuan," pinta mereka bertiga. "Alangkah beruntungnya kalian bertemu denganku. Kalian kuterima sebagai murid," kata Syekh Datuk Kapi. Ketiganya merasa sangat senang diterima sebagai murid Syekh Datuk Kapi. Syekh Datuk Kapi meminta kepada Walang Sungsang, Rara Santang dan Indang Golis untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Murid-muridku, sebagai ikrar bahwa kalian pemeluk agama Islam, kalian harus mengucapkan 2 kalimat syahadat." "Iya guru," jawab ketiga serempak. "Mari kalian kubimbing," kata Syekh Datuk Kapi. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Dengan tekun dan telaten, Syekh Datuk Kapi mengajarkan lafal 2 kalimat syahadat. Akhirnya Walang Sungsang, Rara Santang dan Indang Golis dengan fasih dapat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Resmilah sudah ketiganya sebagai pemeluk agama Islam. Syekh Datuk Kapi merasa gembira melihat ketekunan
dan kemauan yang keras dari para muridnya. Muridku, kalian sangat beruntung sebagai pemeluk agama Islam. Agama Islam adalah agama yang mulia. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umatnya. Kata Syekh Datuk Kapi memberi petuah. Iya guru, jawab ketiganya. Manusia itu sesungguhnya dalam kerugian. Oleh karena itu, manusia diperintahkan agar menjalankan ibadah salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat kepada fakir miskin, dan menunaikan ibadah haji apabila telah bermampu. Kata Syekh Datuk Kapi melanjutkan petuahnya. Walang Sungsang Rara Santan dan Indang Golis dengan tekun mendengarkan petuah Syekh Datuk Kapi. Gurunya semua petuah diresapi dan dihayati. Apabila ada masalah yang tidak dimengerti, mereka tidak segan-segan bertanya kepada gurunya. Mereka seakan-akan seperti musafir yang haus di tengah padang pasir. Alhamdulillah, saudara-saudaraku para pendengar, di cerita Walang Sungsang, Rara Santang dan Indang Golis masuk Islam sampai di sini, dan nanti kita lanjutkan lagi di bagian berikutnya, yaitu bagian ke-8, yaitu pergi ke Baitullah. Terima kasih saudara-saudaraku yang setia di channel Sampurasun Dulur. Dan untuk yang baru gabung, monggo silahkan di subscribe dulu channelnya, dan terima kasih sudah bergabung di channel Sampurasun Dulur. Mudah-mudahan dengan mendengarkan cerita ini ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalam, Sampurasun Dulur dengan Bang Opik. Terima kasih. Sampai jumpa.